orang-orang yang bisa di hire, banyak orang-orang yang bisa apa dijadikan pengelola gitu ya, pengelola untuk menjalankan uh, PT tersebut. Nah, kelemahannya tadi modal, jumlah atau pekerja, kapasitas usaha ini besar. Perlu tempat, perlu banyak ruang gitu ya. Pendiriannya lebih sulit ya, melewati banyak pintu gitu ya. Peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Nah, kenapa? Karena terkait dengan berbagai instansi ya, terkait dengan berbagai peraturan. Nah, kemudian sukar merahasiakan kegiatan perusahaan karena banyak orang yang terlibat di dalamnya. Boleh jadi tidak semua orang patuh atau setia terhadap perusahaannya, sehingga ketika mereka dalam kondisi tidak patuh, mereka melaporkan atau membuka rahasia perusahaan ke tempat lain. Nah, untuk yang satu ini gitu ya, ini sering kita kenal ya, ada istilahnya namanya intelligent marketing ya. Ya, ini istilah intelligent marketing ini adalah orang yang disusupi oleh perusahaan lain untuk bekerja di perusahaan pesaingnya, sehingga tujuannya adalah untuk memantau aktivitas perusahaan pesaingnya. Ketika perusahaan pesaingnya akan mengeluarkan produk baru ya, karena sudah diketahui oleh intelijen marketing perusahaan sebelumnya, maka ketika keluarnya pun berbarengan gitu ya. Artinya rahasia dapurnya sudah diketahui oleh pesaingnya. Dan ini banyak terjadi. Oke. Nah, yang selanjutnya badan usaha lainnya ya. Badan usaha milik negara ini kita kenal BUMN ya. Ada jawatan ini biasanya dikelola oleh departemen tertentu. PNS ini pegawainya ya, rumah sakit. Kemudian ya spy lah gitu ya. Spy itu spionase. Oke. Nah, perusahaan umum atau perum. Mungkin kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah kalau Anda ke bandara ada namanya Damri ya. Itu perum. Ya. Perum. Fungsi pelayanannya tidak terlalu vital. Pelayanannya masyarakat ya, dapat beroperasi tanpa subsidi pemerintah. Damri ya. Kemudian perseroan terbatas milik negara. Nah, ini juga ada. Pemegangnya saham pemerintah dan swasta. Perumnas perdagangan. Perumnas apa singkatannya? Perumahan ya. Oke, perumahan. Oke. Nah, ini yang dari dulu sampai sekarang sering orang sebut hidup segan mati pun tak mau gitu ya. Keberadaan koperasi. Ya. Ya, BUMN, PT Pos itu BUMN. Oke. Oke, kita masuk ke koperasi sekarang ya. Nah, koperasi itu badan usaha yang tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan, tapi juga meningkatkan kesejahteraan anggota ya. Kesejahteraan anggotanya. Jadi kesejahteraan anggota tidak akan tercapai kalau para anggotanya tidak aktif. Para anggotanya tidak berpartisipasi secara intens gitu ya. Nah, ciri-ciri koperasi pendiriannya gitu ya, paling sedikit ada 20 orang sepakat. Nah, biasanya
ketika mendirikan koperasi ini ketika ada kepentingan tertentu. Nah, kepentingan tentunya apa? Misalkan kita melihat bahwa persyaratan untuk mengirim barang dari satu daerah A misalkan ke tempat lain harus dilakukan oleh koperasi, maka penduduk daerah tersebut mendirikan koperasi, kemudian baru bisa mengirimkan barang. Ya, ada anggaran dasar, ada izin dari depan koperasi. Nah ini one man one food. Nah, terkait one man one food, jangan lupa Anda punya hak nanti tanggal 6 untuk memanfaatkan hak Anda menentukan pilihan, ya. Tanggal 6 ingat, 6 April. Jangan sampai lupa gitu ya. Hak Anda ya. Terserah pada Anda mau milih siapa, mau milih partai apa, ya. Cuma jangan salah pilih gitu. Itu saja. Oke, saya lanjutkan lagi. Organisasi koperasi, ya. Ini ada rapat anggota menentukan pengurus dan badan pemeriksa, pengurus, badan pemeriksa. Nah, ini seperti ini organnya lah, gitu ya. Bidang kegiatannya, nah ini koperasi produsen, pengrajin batik, konsumen, barang konsumsi, simpan pinjam. Nah, yang sekarang tren adalah koperasi serba usaha. Jadi usahanya banyak gitu ya. Ada simpan pinjamnya, ada minimarketnya gitu ya. Ada jasa lain, misalkan jasa pembayaran listrik, telepon, jasa pembayaran air gitu ya. Itu koperasi serba usaha. Banyak. Koperasi pemasaran. Nah, yang seperti apa tuh kira-kira koperasi pemasaran? Ini menarik nih. Oke. Koperasi pemasaran, coba kita perjelas. Yeni Tri Rosita. Contohnya apa kira-kira? Koperasi pemasaran. Yang memasarkan barang-barang. Bisa lebih spesifik lagi? Iya nih, mohon maaf. Tuturi. Ini nama lengkapnya siapa nih? Tuturi, nama lengkapnya siapa ya? Ya enggak apa-apa. Nama lengkapnya siapa? Tuturi. Oke, sambil menunggu Mbak Tuturi menuliskan namanya, saya kembali ke Mbak Yeni Tri Rosita. Nah, bagaimana kira-kira keanggotaannya? Adakah sih koperasi pemasaran? Koperasi unit desa. Ada kalau itu. Nah, gimana Mbak Yeni? Coba bisa dituliskan. Bisa dituliskan di chat. Cara pemasaran koperasi. Oke. Kita kembali lagi coba ya. Nah, di mana, di undang-undang koperasi gitu ya. Nah, itu dikenalnya adalah koperasi produsen karena memproduksi barang tertentu, koperasi konsumen yang sekarang ini jadi koperasi serba usaha ya, kemudian koperasi simpan pinjam gitu ya. Ya, mungkin lebih tepatnya masuk ke koperasi konsumen gitu ya. Jadi memasarkan barang-barang gitu ya. Salah satu kegiatannya ada, misalkan ada barang dari perusahaan A dan dijualkan di tempat koperasinya ya. Tapi secara fungsi gitu ya, atau secara kegiatan itu masuk ketiga bidang ini, produsen, konsumen, simpan pinjam ya.
Oke, karena harus jelas ketika meminta izin pendirian koperasi melalui Departemen Koperasi, akan di state di situ koperasi, jenis koperasinya koperasi apa gitu ya. Jadi dan ketika papan plang nama koperasinya mau diberikan, itu juga tercantum di situ, koperasi serba usaha misalkan Indonesia Raya misalkan, koperasi simpan pinjam Indonesia Jaya misalkan. Nah, namanya jelas di situ. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Organisasi non-profit. Non-profit itu badan usaha yang bukan mencari keuntungan, ya. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan. Salah satunya adalah pendidikan dan rumah sakit, ya. Tapi saat ini banyak rumah sakit di Indonesia trennya adalah didirikan untuk mencari keuntungan. Apa indikasinya? Indikasinya adalah ketika kita berobat ke rumah sakit tersebut, kita harus down payment dulu kalau mau dirawat, ya, mau dirawat inap. Jadi kondisi di kita belum seideal teorinya gitu ya. Bahkan rumah sakit pemerintah pun sama gitu ya, ada beberapa yang sama gitu. Banyak pasien yang tidak bisa berobat, ditolak oleh rumah sakit karena tidak mempunyai biaya DP awal gitu. Oke. Nah, harapannya kita jangan sakit gitu. Harapannya kita jangan sakit, sehat terus gitu, sehingga tidak masuk ke rumah sakit. Nah, jadi ada beberapa tempat yang harus Anda hindari gitu ya, di dunia ini gitu ya. Salah satunya adalah rumah sakit gitu. Karena nggak ada orang yang mau, ya. Ada dua lagi gitu ya, ada dua lagi tempat yang harus dihindari di dunia ini, tapi nggak usah dibahas di sini. Nah, kemudian yayasan ya. Kalau koperasi tadi kesejahteraan anggota gitu ya, kesejahteraan anggotanya yang diutamakan. Jadi biasanya kalau anggota koperasi yang beli, dia dapat diskon 10% misalkan gitu. Jadi misalkan koperasi A dapat bantuan pinjaman lunak, maka yang didahulukan adalah anggota koperasi untuk yang menerima. Kalau anggota koperasinya sudah tidak mau menerima, baru ke orang lain. Nah, organisasi non profit di sini ya, itu biasanya gitu ya. Ini yang harus kita pahami. Biasanya ketika kita mendirikan organisasi non profit ya, artinya secara finansial gitu ya, secara keuangan kita sudah mantap ya. Jadi fokus utama kita bergabung di organisasi tersebut bukan lagi mencari keuntungan pribadi ya, tetapi mencari ini saya gambarkan ininya ya. Nah, kalau Anda pernah mungkin nanti ada ya, ada namanya ini Maslow ya. Kalau di tahapan yang paling ini gitu ya, di tahapan paling bawah gitu ya, orang berusaha memenuhi kebutuhan kebutuhan primernya ya, papan, sandang, pangan. Ya, papan itu perumahan, sandang itu pakaian ya, baru pangan, makanan. Ini paling banyak ya. Kemudian ketika kebutuhan tersebut sudah sudah terpenuhi, maka orang berusaha mencari kebutuhan lain. Apa? Pengakuan